Saya baca mulai dari kitab Surat Imamat. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Di dalam Alkitab, tidak semua kitab disebut dengan surat. Yang disebut dengan surat hanya sebagian saja atau beberapa saja, yaitu surat kiriman dari Paulus, surat dari Yohanes, Yakobus, Petrus, dan juga surat untuk orang-orang Ibrani. Yang lainnya tidak disebut dengan surat. Tapi di dalam perjanjian lama itu ada kitab Taurat, ada kitab puisi, ada kitab nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Kemudian di dalam perjanjian baru ada Injil, ada kisah para rasul, ada surat-surat, dan juga ada wahyu. Jadi begitu pembagiannya ya. Namun ada satu mualah perempuan yang mengaku sebagai aktivis gereja. Saya tidak tahu kenapa kok bisa disebut dengan aktivis. Apakah dia itu orang yang bekerja di lembaga sosial, jadi menjadi aktivis begitu? Di gereja itu tidak ada istilah aktivis gereja ya. Yang ada itu biasanya pelayan atau pengerja gereja. Nah, dia ini mengaku mualaf karena di surah Imamat, ada surah Imamat, saya baru tahu. Mungkin yang dia maksud adalah di kitab Imamat itu ada perintah dari Tuhan untuk tidak makan makanan haram. Nah, orang Kristen ternyata melanggarnya. Saya rasa Mbak ini tidak belajar dengan benar, sehingga mengambil kesimpulan yang sedikit saja gitu ya. Padahal kalau kita mempelajarinya, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Mbak ini. Sebelumnya, mari kita melihat video ini bersama-sama. Ada saya baca mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mulai dari penciptaan alam sampai ke di situ ada kiamat juga. Itu full dari Kejadian sampai Wahyu saya baca. Kenapa yang dibahas di gereja itu tidak full seperti ini? Kenapa hanya ayat-ayat pilihan saja yang hanya menggambarkan kasih sayang Tuhan? Seperti itu, umum lah. Materi-materi umum yang saya dapatkan di setiap misa, baik misa mingguan, Paskah maupun Natal, itu sama. Tentang kasih Tuhan dan lain sebagainya. Tidak full. Ada banyak aturan ternyata di dalamnya. Ya, ada banyak aturan. Mulai dari, kita sama-sama tahu ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah baca. Ada yang pernah baca Bible di sini? Ya, jadi nggak usah lah ya. Saya baca mulai dari kitab Surat Imamat. Imamat itu ada larangan, jangan engkau memakan hewan yang berkuku belah. Babi itu haram hukumnya untuk engkau makan, untukmu dan turun-temurunmu. Saya kalau masak di rumah tuh babi, Bu. Iya, itu hampir tiap hari. Perayaan apapun itu menu selalu ada. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya. Lagi di surat lain, di Korintus 11 ayat 7 kalau tidak salah, itu ada perintah bahwa perempuan harus menutup kepalanya dengan tudung, menutup seluruh tubuhnya. Jika tidak, maka doanya aku tolak. Benarkah di dalam Alkitab itu Imamat, surat Imamat, menurut Mbak ini tadi itu, di dalam Imamat 11 ayat 4 dan seterusnya itu yang dilarang oleh Tuhan hanya babi? Tidak. Padahal di situ ada banyak binatang yang dilarang untuk dimakan oleh orang Israel. Apa saja? Mari kita melihatnya. Ayat yang keempat, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Pertama, unta. Kedua, pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Tiga, kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Empat, demikian juga babi hutan. Ya, babi yang lain sama aja sih. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselang panjang, tetapi tidak memamah biak, itu haram bagimu. Haram itu bagimu.
Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Kemudian ayat yang ke-10, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Kemudian yang kelima adalah binatang yang tidak bersirip dan tidak bersisi. Yang tidak bersirip dan tidak bersisi itu apa saja? Ada banyak. Udang, kepiting, kemudian kerang, ada cumi-cumi, ada oktopus atau gurita, kemudian ada patin, ada hiu, ada lele, ada belut. Jadi banyak yang tidak boleh dimakan. Itu kejijikan bagi orang-orang Israel. Pertanyaan saya, apakah hanya orang Kristen yang melanggar aturan di dalam kitab imamat ini? Apakah hanya babi saja yang dimakan oleh orang Kristen? Tidak. Orang Kristen memang memakan babi, kemudian kelinci, semua binatang dimakan kecuali Advent. Pertanyaan saya, apakah yang dilarang oleh Allah ini orang Islam juga tidak memakannya? Sehingga merasa paling suci dari orang-orang Kristen. Yang pertama tadi ada unta. Unta dilarang dimakan, tapi di Islam tidak hanya daging yang dimakan, tapi juga air seninya, bahkan perasan kotoran unta. Mari kita melihat di dalam hadis Sahih Muslim, jilid yang keempat nomor 5686. Dari Anas, bahwa ada sejumlah orang laki-laki jatuh sakit berat di Madinah. Kemudian mereka diperintahkan oleh Nabi supaya menemui penggembala kawanan onta beliau. Setelah mereka menemuinya, lalu mereka meminum air susu dan air kencingnya hingga kesehatan mereka pulih kembali. Kemudian di dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2838-3568 dari Anas RA, bahwa beberapa orang dari suku Urainah mendatangi Rasulullah SAW dan mereka berdiam diri di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian pergi ke tempat unta-unta kami, maka minumlah susu dan air seninya. Mereka pun lantas mengerjakannya. Jadi boleh. Dan babi itu memang haram. Tapi di dalam Islam ternyata boleh dimakan kalau dalam keadaan terpaksa. Saya tidak mau mengutip ayatnya, tapi saya teringat, itu ada ayatnya ya di dalam Al-Quran. Nanti kalau saya kutip dibilang saya penistaan. Saya jadi teringat ceramah dari Ustadz Abdul Somad tentang babi itu memang haram, tapi dalam keadaan terdesak, terpaksa, boleh dimakan, dipanggang, dicolek pakai kecap. Itu enak. Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak Pak Ustadz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati. Maka potonglah babi itu, pakai bismillah. Tidak, babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sedikit-sedikit. Sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhaffud dararain. Memilih dua mudarat. Sama-sama mudarat. Mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah. Akhaffud dararain. Kemudian, apakah di dalam Islam juga tidak makan kelinci? Saya rasa kalian juga makan kelinci. Kemudian, apakah tidak makan lele, belut, kemudian udang, kepiting, kerang, apalagi ya, patin, cumi-cumi, gurita? Pasti mereka juga makan. Kalian juga makan kan? Kalian juga sama-sama melanggar hukum Taurat seperti kami.
Jadi nggak usahlah berlagak paling suci. Nah, nanti kalian akan mengatakan, nah itu kan bukan kitab suci kami. Tapi sama, kalian hanya mengambil babi saja di situ yang tidak boleh dimakan. Nah, kenapa orang Kristen memakan babi yang dilarang di dalam kitab Imamat, bahkan binatang-binatang yang lain juga dimakan? Karena kalau kita melihat di dalam Matius 15 ayat 16 sampai 19, di sana dituliskan demikian. Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Jadi, menurut Yesus, yang haram itu bukan apa yang masuk dari mulut. Karena yang masuk dari mulut pasti nanti akan keluar di jamban. Semuanya akan busuk. Tapi yang najis bagi seseorang adalah apa yang keluar dari mulut. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi kalau orang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat juga karena hatinya jahat. Jadi boleh saja tidak memakan babi misalnya ya, tapi mulutnya maki-maki saudaranya, kafir, dan lain sebagainya, kebun binatang keluar, kemudian memarahi orang lain, menyakiti orang lain. Nah, apa gunanya kata Yesus seperti itu ya? Jadi ya lebih baik kamu menahan omongan agar tidak menyakiti orang lain dan tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Itu yang benar. Nah, yang kedua, di dalam surat Korintus tadi, dia bilang mengenai aturan berjilbab. Sebenarnya, ini sudah sering saya bahas, tapi boleh lagi lah dibahas, karena kebohongan yang diulang-ulang harus di-counter dengan kebenaran yang berulang-ulang. Saya akan tampilkan video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya mengenai aturan pemakaian kerudung di dalam surat Korintus berikut ini. Yang kedua, mengenai tudung kepala. Jadi ini yang seringkali diklaim memang ya sunat, tudung kepala, kemudian tadi apa itu ya, masalah haram dan halal gitu ya. Nah, kita kembali ke tudung kepala. Nah, orang-orang Islam beranggapan bahwa tudung kepala di sini itu yang dimaksud di sini adalah jilbab. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 6 seperti yang disebutkan oleh Mbak tadi itu, tudung kepala dalam bahasa aslinya adalah kata kalupto, yang artinya adalah penutup atau tudung kepala yang menutupi kepala. Dan itu bukan seperti jilbab yang tertutup seperti itu ya, hanya penutup seperti itu. Nah, kenapa Paulus memerintahkan orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus yang perempuan untuk mengenakan tudung kepala? Jadi seperti ini ceritanya. Makanya penting bagi orang Kristen membaca Alkitab dengan benar secara berurutan dan belajar. Kalau tidak tahu itu tanya. Jadi sejarah Korintus kuno ini adalah kota yang terkenal di Romawi kuno. Jadi kota ini adalah kota yang letaknya sangat strategis dan merupakan jalur perdagangan. Banyak orang yang lewat dan kemudian singgah di sana. Kota Korintus terkenal dengan tabiat buruknya, yaitu dengan prostitusinya. Dan salah satu yang mempelopori prostitusi itu adalah kuil Dewi Afrodit atau Dewi Kecantikan, Dewi Kesuburan, Dewi Hawa Nafsu. Nah, itu adalah ada di Athena dan Korintus. Nah, makanya Paulus memerintahkan orang-orang Korintus yang perempuan, jemaat di Korintus, untuk mengenakan tudung kepala. Kenapa? Karena perempuan yang tidak mengenakan tudung kepala di Korintus itu adalah pelacur bakti. Mereka adalah perempuan-perempuan yang melayani di kuil Dewi Afrodit. Jadi siapapun boleh ke kuil Dewi Afrodit melakukan pemujaan ke Dewi Afrodit dengan cara melakukan seks bebas dengan pelacur bakti itu. Kemudian tentang yang perempuan dipotong rambutnya gitu ya. Nah,
Jadi ada dua perempuan yang tadi itu nggak pakai tudung kepala dan dipotong rambutnya. Kalau yang nggak pakai tudung kepala ini adalah perempuan pelacur. Dan yang dipotong rambutnya, rambut pendek maksudnya, di zaman Yunani kuno adalah perempuan yang menyukai sesama jenis atau lesbi. Makanya penting bagi perempuan untuk menghormati Allah dan suaminya dengan memakai tudung kepala supaya tidak sama dengan pelacur atau perempuan yang lesbian tadi. Sekian dari saya, semoga ini mencerdaskan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.